orang-orang. Nah, inilah kenapa saya memilih jurusan ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita itu memberikan nilai yang positif terhadap yang 900. Itulah pembangunan ekonomi bangsa. Inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Inilah yang disebut dengan kewajiban kolektif. Nah, jadi ketika saya masuk ke pasar, jadi ibadah. Karena apa? Pertama mencari rezeki yang halal untuk anak dan istri serta itu keluarga. Udah di niatnya udah masuk. Udah niatnya udah itu kan. Ya? Jadi ketika saya naik bus, saya naik kereta, ngapain kamu naik kereta? Mau bekerja. Kenapa bekerja? Mencari rezeki yang halal buat anak istri, kan jadi ibadah. Oh, yang dikerjanya juga, Masya Allah, ini adalah yang berkaitan sama akuntan, memeriksa laporan keuangan biar benar. Jadi ada korupsi ketahuan, ada penyelewengan ketahuan, bisa menghemat anggaran APBN. Kan jadi ibadah juga kan. Kenapa kamu mempelajari tentang kehutanan? Ya, karena bumi ini adalah reserve air. Yang tanpanya kita nggak bisa minum. Jadi disiplin saya tentang kehutanan itu ada tujuan besarnya, yaitu untuk menjaga bumi. Jadi apapun pelajaran umum yang kita ini ada manfaatnya, itu sebenarnya makanya bagian dari ibadah juga ya, Ustaz? Nah, ibadah itu ada definisinya yang sangat besar. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah general terms, pintu gerbang. Semua yang kita lakukan selama itu dicintai dan diridhai Allah, itu jadi ibadah. Luas banget ya. Jadi Anda ke pasar, Anda jadi petani, Anda jadi arsitek, Anda jadi dokter, ahli kehutanan, ahli biologis, jadi bupati, jadi podcaster, jadi opinion leaders. Semuanya bisa jadi ibadah. Tergantung niat dan tergantung apa tujuan. Kalau tujuannya adalah mencari ridho Allah dan ingin mencari kehalalan, itu jadi ibadah. Nah, ini. Jadi kan demikian, jadi muslim itu bisa produktif dan dia bisa bergerak di mana saja. Kan kalau tidak ada arsitek, masjidnya nggak jadi. Nggak jadi dong. Tidak ada ahli tata suara, sound systemnya nggak bisa kedengeran. Azan nggak kedengeran. Dengerin ya. Ini ada macam-macam ya. Iya, oke. Jadi kalau nggak ada yang membuat keramik, kan nggak bisa sholat. Kalau tidak ada ahli permadani, kan nggak bisa ada permadani. Sholatnya di tanah. Kalau tidak ada yang membuat kaca, kan nggak beres. Tidak ada pencahayaan. Nah gitu. Nah jadi sesungguhnya saya kenapa selalu mengatakan, oleh karena itu ketika seorang masuk ke dalam industri gelas, industri kaca, jadi fardu kifayah.